Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita mengikuti pelajaran BIPA atau pengenalan. Seperti biasa kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Oke. Alhamdulillah kita berdoa ya sebelum mulai aktivitas kita. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita mempelajari tentang yang pertama ada abjad, angka, warna, waktu, kata benda, dan kata kerja. Ini ada 6 topik pembahasan kita pada hari ini ya, pada tahap pengenalan. Yang pertama kita mempelajari pelafalan abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari ada huruf A, nama hurufnya A, terus ada huruf B, hurufnya B, C, D, E, F, dan seterusnya sampai Z. Kemudian kita mengenal atau mempelajari huruf vokal, seperti yang kita tahu bahwa huruf vokal itu ada 5. Yang pertama ada A, E, I, O, U. Kemudian bagaimana penggunaannya atau penempatannya huruf vokal ini di setiap kata atau kalimat. Misalkan penggunaan huruf vokal A di fonem ada, berarti A-nya ada di depan, ada di awal. Kemudian kalau di tengah, ditempatkan di tengah, berarti misal dalam fonem dada, berarti A-nya di tengah. Kalau di akhir, misal bola, berarti fonem A-nya berada di bagian akhir. Kemudian lang, huruf vokalnya berarti di fonem kata lang itu berarti fonem A-nya berada di depan. Kalau di gelas atau penempatan A di huruf gelas ini, di kata gelas di bagian kedua atau di tengah. Kalau di bagian akhir, misalkan sate, berarti E-nya berada di bagian terakhir atau posisinya terakhir. Kemudian I diletakkan di awal, dan U. Kalau di bagian akhir B, jadi I-nya di bagian akhir. Kemudian O kalau diletakkan di awal berarti misal di obat, O-nya di bagian depan. Kalau di misalkan topi, O-nya di tengah. Kalau radio berarti O-nya di bagian akhir. Kemudian ada U diletakkan di awal, misalkan ubi. Kalau tengah A. Kalau diletakkan akhir berarti U-nya terakhir gitu. Kemudian kita mengenal huruf konsonan. Huruf konsonan misalkan B, C, D, F, G. Intinya selain yang disebutkan di huruf vokal tadi, selain ada huruf A, E, I, O, U,
selain 5 itu semuanya tergolong dalam huruf konsonan. Misalkan di peletakan huruf itu, huruf B di awal baru, di tengah abu, berarti B-nya di tengah, dan terakhir adab, berarti B-nya di bagian akhir atau diletakkan di akhir. Misal kalau L diletakkan di awal labu, kalau di tengah bola, berarti L-nya di tengah, terakhir L itu di bagian akhir itu. Kita mengenal gabungan huruf. Misal AI, gabungan huruf vokal dan huruf konsonan. Misal AI, di awal ain, kalau di tengah syaitan, berarti AI-nya berada di antara huruf Y dan T, ain kan, ain syaitan. Kalau di bagian akhir misalkan pandai, berarti AI-nya ada di akhir. Kemudian gabungan huruf yang berikutnya AU, digunakan di awal, berarti aula, berarti AU-nya di awal. Kalau di tengah misalkan saudara, S, saudara, berarti AU-nya berada di antara S dan D. Itu kalau di tengah. Kalau di bagian akhir harimau, AU di terakhir kan. Dan ada lagi SY, syarat, berarti SY-nya bagian awal, dan di isyarat, berarti SY-nya di bagian tengah. Kemudian kita mengenal angka atau mengenal bilangan. Yang pertama 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, seperti yang ditampilkan di slide ini. Kemudian kita mengenal warna. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam, ungu, coklat, abu-abu, dan pink atau merah muda, seperti yang ditampilkan di slide di sebelah ini. Kemudian kita mengenal tentang waktu. Yang pertama nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian waktu mengenai nama bulan. Ada yang pertama atau nama bulan yang pertama Januari, nama bulan yang kedua Februari, ketiga Maret, keempat April, kelima Mei, keenam Juni, ketujuh Juli, ke-8 Agustus, ke-9 September, ke-10 Oktober, ke-11 November, ke-12 ada Desember. Itu nama-nama bulan. Kemudian kita mengenal kata benda. Misal ditampilkan di slide di sebelah ini, ada meja, kursi, lemari, buku, pensil, tas, gelas, piring, sendok, sepeda motor, mobil. Ini ada tampilan gambarnya. Kemudian kita mempelajari atau mengenal kata kerja. Yang pertama baca, membaca, itu tulis, main, makan, minum,
mandi, duduk, berdiri, jalan itu termasuk dalam kategori kata kerja. Baik, di tahap pengenalan itu saja yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan. Untuk tugas atau pengenalan lebih lanjutnya kita bahas ke pertemuan berikutnya. Ya, karena tidak ada pertanyaan maka kelas kita tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa.